Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa Alifa Arumurahma dari tingkat 1 kelas B. Di video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat laboratorium yang sering digunakan dalam dunia medis. Alat yang pertama yang akan saya perkenalkan yaitu bag instrumen. Bag instrumen terdiri dari dua kata, yaitu bag yang artinya tempat untuk menyimpan suatu benda, sedangkan instrumen dalam dunia kesehatan yaitu alat-alat kesehatan. Oleh karena itu, arti dari bag instrumen adalah alat kesehatan yang berupa bag atau berbentuk seperti balok dengan ukuran bermacam-macam. Bag instrumen digunakan untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan alat-alat kesehatan yang berukuran kecil lainnya, agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi yang steril. Bag instrumen menjadikan alat-alat kesehatan tetap dalam kondisi steril karena bag instrumen terbuat dari bahan stainless sehingga kuat pada suhu panas saat sterilisasi. Bag instrumen harus tertutup apabila alat tidak digunakan untuk menjaga kesterilian alat di dalamnya. Bag instrumen membuat para tenaga medis dapat menyimpan alat-alat pemeriksaan dengan rapi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga agar bag instrumen tetap awet. Salah satunya adalah tidak merendam bag instrumen di dalam larutan klorin terlalu lama atau lebih dari 10 menit, karena itu bisa menyebabkan bag instrumen menjadi korosif. Pada umumnya, bag instrumen dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama bag instrumen kecil, yang kedua bag instrumen sedang, yang ketiga bag instrumen besar. Bag instrumen kecil pada umumnya digunakan untuk menyimpan alat-alat yang berukuran kecil seperti jarum, spuit, dan obat-obatan. Bag instrumen kecil pada umumnya dipakai oleh tenaga medis baik dokter, perawat, maupun bidan dalam memberikan obat pada pasien di rumah sakit. Bag instrumen kecil ini memiliki ukuran kurang lebih 20 cm x 7 cm x 4 cm, dilengkapi dengan sebuah tutup. Petugas medis menggunakan bag instrumen ini sebagai estetika dalam pelayanan dan menjaga sterilisasi alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, bag instrumen sedang. Bag instrumen sedang adalah wadah untuk tempat instrumen operasi seperti gunting, klem, sarung tangan, atau handscoon, dan alat keperluan operasi lainnya, serta biasanya digunakan untuk menyimpan partus set. Biasanya alat yang disimpan di sini dalam keadaan steril atau sudah disterilisasi. Terdapat macam-macam tipe bag ini, bentuknya sedikit lebih besar dari bag instrumen kecil. Bag instrumen ini terbuat dari bahan stainless dan biasanya disebut juga sebagai bag spuit. Ukuran dari bag instrumen ini kurang lebih 20 cm x 12 cm x 4,5 cm atau 24 cm dikali 12 cm dikali 6,5 cm. Bag instrumen berukuran sedang ini biasanya lebih banyak digunakan di pelayanan kesehatan dibandingkan bag instrumen kecil dan bag instrumen besar. Yang ketiga, bag instrumen besar. Bag instrumen besar adalah wadah untuk tempat instrumen operasi seperti gunting, klem, sarung tangan atau handscoon, dan alat keperluan operasi lainnya, serta bag instrumen ini biasanya dijadikan tempat untuk menyimpan IUD ataupun partus set. Biasanya alat yang disimpan di sini dalam keadaan steril atau sudah disterilisasi. Terdapat macam-macam tipe bag ini, bentuknya paling besar dibandingkan bag instrumen lainnya yaitu bag instrumen kecil dan bag instrumen besar. Bentuknya paling besar dibandingkan bag instrumen lainnya, yaitu dibandingkan bag instrumen kecil dan bag instrumen sedang. Ukuran dari bag instrumen ini terdiri dari beberapa ukuran, yaitu ada yang 30 x 20 x 5 cm, ada yang 42 x 30 x 5 cm, dan ada juga yang berukuran 45 x 30 x 10 cm. Beberapa alat yang sering atau selalu ada di dalam bag instrumen adalah seperti pinset Snellis atau pinset anatomi, gunting perban, gunting benang, suntik, dan spuit atau
gunting episiotomi. Ada juga klem. Ada klem yang berfungsi untuk menjepit pusat bayi setelah dipotong. Terus ada gunting umbilikal yang berfungsi untuk memotong tali pusat bayi. Dan needle holder yang berfungsi untuk memegang benang saat menjahit. Dan termometer untuk mengecek suhu. Alat medis yang kedua yaitu nirbeken atau bengkok yang berbentuk seperti ginjal pada manusia. Nirbeken atau bengkok adalah wadah sementara yang digunakan untuk meletakkan alat-alat instrumen seperti gunting, klem, pinset, dan lain-lainnya, atau disposable, kasa, kapas, plester, dan lain-lain yang telah terkontaminasi oleh darah, kotoran, atau cairan tubuh lainnya saat melakukan tindakan medis. Fungsi lain dari nirbeken yaitu menampung cairan tubuh yang mengganggu saat tindakan medis dilakukan, seperti muntah, darah, dan cairan-cairan kotor lainnya. Nirbeken terbuat dari bahan stainless steel yang ringan, awet, dan mudah dibersihkan. Alat medis selanjutnya yaitu pen light. Pen light merupakan instrumen kedokteran yang berguna untuk memeriksa di daerah gelap seperti rongga mulut, mata, dan telinga. Pen light atau senter model pena ini dibuat dengan bola lampu halogen mini atau lampu LED atau lightning emitting diode. Tidak seperti senter biasa yang menerangi area lebih luas. Senter medis ini dirancang untuk menerangi satu area yang sangat spesifik dengan cahaya yang terang. Alat medis selanjutnya yaitu Lennec atau Linex atau fundoskop kayu. Adalah alat yang digunakan untuk pemeriksaan detak jantung janin dalam kandungan. Alat ini merupakan alat yang digunakan pada orang dulu sebelum adanya Doppler atau flat Doppler. Alat medis selanjutnya yaitu fetal Doppler atau pemeriksaan denyut jantung bayi versi modern atau versi terbaru dengan menggunakan alat yang secara otomatis akan mengeluarkan bunyi detak jantung bayi. Fetal Doppler atau Doppler adalah alat medis yang digunakan untuk mendengarkan detak jantung janin atau calon bayi dalam kandungan. Fetal Doppler umumnya digunakan pada trimester kedua dan ketiga kehamilan setelah detak jantung janin dapat didengar dengan jelas. Fetal Doppler memiliki cara kerja seperti USG. Cara kerjanya dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam tubuh, kemudian diterima kembali oleh sensor dalam alat dan diubah menjadi suara. Suara ini akan memberikan informasi tentang detak jantung janin dan membantu dokter atau bidan dalam memantau kesehatan janin selama kehamilan. Meski memanfaatkan gelombang ultrasonik, namun tak perlu khawatir adanya radiasi gelombang dari alat ini karena terjamin aman dan tidak berpengaruh pada kesehatan janin. Penggunaannya tak terbatas hanya dengan dokter atau bidan ketika kontrol kehamilan saja, karena portable fetal Doppler bisa digunakan sendiri. Fetal Doppler ini adalah alat yang sudah diciptakan dengan sangat canggih dan juga portable, jadi dapat digunakan oleh siapa saja dan bisa digunakan di rumah oleh ibu hamil sendiri. Dengan demikian, sang ibu bisa memantau detak jantung janin secara berkala di rumah tanpa harus pergi ke dokter. Memantau denyut jantung janin sangatlah penting karena bisa menjadi indikator sang calon bayi dalam keadaan sehat atau tidak saat di kandungan. Alat medis selanjutnya yaitu KOM. KOM berfungsi sebagai tempat untuk menaruh kasa, betadin, sputum atau dahak, dan kasa yang steril, tergantung dari jenis KOM-nya. KOM terbagi menjadi dua jenis, yaitu KOM yang kecil dan juga KOM yang besar. Untuk KOM yang kecil sebagai wadah tempat betadin, sedangkan untuk KOM yang besar sebagai wadah untuk menaruh kasa.
Alat medis selanjutnya yaitu spekulum atau cucur bebek. Spekulum atau cucur bebek adalah alat yang biasanya digunakan para bidan sebagai alat bantu pembuka vulva dengan tujuan untuk memudahkan pemeriksaan atau tindakan medis. Spekulum memiliki beberapa fungsi, namun fungsi paling utama spekulum yaitu untuk membuka vagina sehingga operator atau pemeriksa dapat melihat bagian dalam dari vagina. Terdapat dua jenis spekulum vagina, namun keduanya memiliki fungsi spekulum yang sama, yaitu untuk membuka vagina. Kedua jenis spekulum vagina tersebut diantaranya adalah spekulum cucur bebek dan spekulum SIM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang spekulum cucur bebek. Spekulum vagina jenis cucur bebek memiliki bentuk yang serupa dengan paruh bebek, sehingga disebut dengan spekulum cucur bebek. Fungsi spekulum cucur bebek ialah untuk melihat bagian dalam dari vagina dan digunakan terutama dalam kegiatan pemeriksaan kebidanan dan tindakan kebidanan seperti pemasangan KB, IUD. Pita lila terdiri dari dua sisi, yaitu sisi pertama digunakan untuk mengukur lingkar lengan bayi dan sisi baliknya digunakan untuk mengukur lengan atas ibu hamil pada usia subur 15-45 tahun. Baiklah, cukup sekian video dari saya. Saya berharap video ini cukup bermanfaat. Dari beberapa alat yang saya perkenalkan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari video ini atau kesalahan dari manfaat atau kegunaan alat-alat yang saya perkenalkan, karena kita sama-sama belajar di sini. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.